pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan 6 orang. Saya Odi. Saya Liska. Saya Amal. Saya Olivia. Saya Ayu. Saya Clara. Dadah. Selamat pagi ya. Jadi masuk kegiatan kami bertemu dengan Bapak saat ini kami mendapatkan tugas dari Bapak Ibu kami itu tentang perencanaan usaha di bidang ternak ayam. Oke ya. Oleh karena itu kami ingin bertanya-tanya kepada Bapak mengenai ternak ayam ini. Kalau kami boleh tahu, sekarang kami sudah berbicara dengan Pak Suparna. Jadi begini Pak, nah, kami ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan peternakan ayam yang dimiliki oleh Pak Suparna. Ya. Nah, untuk yang pertama itu Bapak mulai mendirikan peternakan ayam ini kalau boleh tahu sejak tahun kapan ya? Terkait dengan unggas, kami sudah sejak tahun 2018 itu sudah memelihara ayam mulai dari joper, Jawa Super sampai sekarang broiler. Kalau boleh tahu untuk alasan mengapa Bapak Suparna itu memilih untuk membudidayakan unggas? Pertama, unggas ini ada beberapa ruang yang terus kemudian kita tidak hanya bicara tentang daging. Ruang dalam hal ini mulai dari menyiapkan DOC. Apa itu DOC? You didn't have to cut me off. I can never have to know we were nothing. Di sana pasti butuh tenaga kerja yang banyak. Dimulai dari memelihara untuk mendapatkan telur untuk mendapatkan DOC atau anak ayam yang indukan. Itu sehingga di ruang itu pasti butuh tenaga kerja. Kemudian sisi lain dari itu untuk membawa ke kandang, karena pasti DOC itu kan di tempat yang lain. Membawa ke kandang pasti juga ada pemberdayaan, ada driver yang dia kerja, semua akan menikmati pekerjaan. Nah itu tidak lain korelasinya kalau sudah banyak yang kerja. Artinya ada banyak ruang yang di situ banyak diisi orang-orang yang butuh kerjaan, ya, sehingga semuanya akan mendapatkan hasil. Termasuk kami, kenapa memelihara unggas? Kami juga kandang, mulai dari bikin kandang itu perlu tenaga. Mulai dari pemeliharaan, kami juga butuh tenaga. Nanti panen juga akan ada imbas banyak sekali yang di situ ikut serta bekerja, sehingga kami kenapa memilih unggas sebagai pilihan pekerjaan kami, karena kami kepengen saya tidak hanya unggas, kami punya 11 tempat usaha yang mana saya sudah ada kurang lebihnya 18 anak yang bekerja bareng sama saya. Bukan bos, hanya kebetulan saya harus ngambil kebijakan ruang itu adalah untuk mereka. Saya tidak pernah bayari mereka 18 anak ini, tetapi mereka nyarikan uang saya gitu. Sehingga kalau saya mau dapatkan uang minimal 30 juta dalam 1 bulan, saya harus ngajak 15 orang. Sehingga setiap orang menghasilkan ke saya 2 juta. Nah, penghasilan tergantung, makanya nggak usah jadi pegawai, jadilah pengusaha. Karena apa? Pegawai itu terbatas waktu, kita diikat, hasil kita juga diikat. Lah, pertanyaannya tambah lagi nih jawabannya. Saya pengen punya banyak uang. Kalau sudah punya banyak uang tanpa korupsi, Kokat menyingkirkan dana bansos ini. Kenapa? dengan satu kegiatan pemberdayaan, saya bisa sedekah, saya bisa jajan apapun yang saya suka, saya bisa kemana aja dengan uang saya sendiri. Karena kita bukan pegawai, jadi tidak ada yang kita korupsi. Punya siapa yang kita korupsi? Yang punya kita sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Apalagi? Kalau boleh tahu lebih lanjut lagi tentang kelebihan dan kekurangan dalam membudidayakan unggas ini. Kekurangannya, ayam ini sangat riskan. Pertama dengan penyakit, ya itu dari karena hewan itu rawan akan penyakit.
Tetapi apakah tidak bisa diantisipasi? Sangat bisa. Banyak sekali yang bisa mendukung bagaimana mengantisipasi agar tidak kena penyakit. Kalau toh memang sudah kita antisipasi dengan sedemikian rupa, kok kena penyakit, yaitu di luar kemampuan kita. Itu yang pertama. Kemudian masa-masa yang kadang sulit, ayam ini kadang di harga level terendah. Modalnya besar, tetapi kadang kala harga pasar yang rendah. Ini yang kadang kala kita tidak menikmati banyak. Ya, di antara itu. Kemudian faktor pendukung, karena kandang ayam itu kandang yang didukung dengan alam. Alam kadang cuaca panas itu resiko juga untuk ayam. Hujan, kadang ada angin, juga sangat resiko. Ada mati listrik. Nah, kandang kami adalah kandang semi modern. Jadi kandang itu tidak ada lalat satupun di dalam kandang. Artinya jangan sampai kita punya kandang itu ada yang dirugikan. Ada kandang, kalau bagi kami harus lingkungan itu kita berdayakan sehingga apa? Bisa menikmati hasil semuanya. Kalau keuntungannya yaitu salah satunya bisa kerja, kemudian kita punya penghasilan yang jelas itu. Monggo kalau mau ke kandang silakan, saya juga akan segera ke sana karena ayam saya kurang, saya harus cari tambah. Itu ya. Maaf tinggurke, sama-sama baru dari takziah nih, sehingga baru pada pulang. Itu ya. Nah, monggo semangat ya Le. Menyemangati yang lain. Pokoknya anak arep ke kandang silakan, nanti ketemu dengan adik-adik. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Senin ingin melakukan wawancara. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Tony. Tony. Oke, Mas Tony. Jadi di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mas Tony keberatan mboten nggih? Oh, untuk pertanyaan yang pertama, di peternakan ayam ini untuk jenis pakannya itu, kalau boleh tahu jenis pakannya? Malinggo. Terus untuk takaran jumlah pakannya setiap hari? Itu tergantung ayamnya Mbak. Kesehalit dia segede, tapi dia pun dengan dia nambah pakan. Terus untuk air minum yang digunakan untuk diberikan kepada ayam itu, kalau boleh tahu dalam sehari bisa menghabiskan berapa liter ya? Wah, banyak ayam gitu boros, tergantung cuaca. Ya. Ngawurnya adem nggih mimi sithik nek panas nggih kathah. Terus untuk air yang digunakan untuk minum ayamnya itu air murni atau ada campuran bahan lain? Enten vitaminnya, enten obatnya. Kalau untuk pitik alit itu tetap ada vitamin, enten obatnya. Kalau untuk vitamin dan obatnya itu, kalau boleh tahu jenis yang apa ya? Dari PT Mbak. Jauh dari PT. Berarti di sini peternakan ayamnya itu bekerja sama dengan PT. Terus untuk langkah pertama yang dilakukan ketika ada salah satu ayam yang terkena penyakit, itu pastinya juga sanitasi lingkungan dulu Mbak. Kalau bisa, kalau nggak sebanyak ibaratnya dikeluarkan mawon, dikeluarkan mungkin dipisahkan dari ayam yang lain. Soalnya ayamnya cepat banget ular Mbak. Ini malah dibiarkan. Kalau banyak ya mau nggak mau tetap dikasih obat. Yang pertama, yang kedua itu masalah dari sekam itu merangin itu harus benar-benar nggak bau amonia. Terus untuk kendala dalam pengobatan ayamnya niku napa nggih? Nggak ada kendalanya Mbak. Mboten enten. Ya, sementara itu toyone lancar mawon. Terus untuk pakan itu ada tempat khusus untuk penyimpanannya atau Ada, tidak? Mbak. Di dalam gudang harus dilapasi biar nggak teles dulu Mbak. Soalnya teles jamur. Berarti harus dalam keadaan kering ya Iya. pakannya. Segitu aja Pak, terima kasih. Mas, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi ya Mas. Terus untuk semisal nih kita mau mendirikan sebuah usaha
usaha peternakan ayam. Nah, tips and trik dari Bapak ini gimana? Pertama harus belajar banyak. Bukan uang yang kita siapkan sebagai modal, tapi kapasitas yang paling utama. Jadi kita belajar dulu, karena kebetulan ada saudara kami yang saat ini sudah panen 3 kali, belajar ke saya, ke orang lain yang punya kandang. Itu 2 tahun belajar, baru mendirikan kandang. Belajarnya 2 tahun, artinya dia dapatkan kalau sudah strata 1 harus pasca sarjana ditempuh. Mungkin punya sendiri di rumah, itu ada S1 kita yang kita tempuh. Ada banyak situ ilmu yang didapat karena memelihara skala kecil. Kalau mau memelihara skala besar, ya sudah kita harus kuliah. Minimal apa? Ya kita harus sampai pasca sarjana. 2 tahun kita harus belajar. Sehingga saat itu sudah banyak kita dapat ilmu. Triknya itu. Jadi bukan modal. Mau modal itu bagi saya mengolah otak dengan akal lincah. Bukan uang. Kalau punya uang. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas ya nanti gagal. Jadi belajar lah yang penting. Triknya belajar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi kedatangan kami di sini berlangsung untuk Mas. Jalan nih.